Shalom Bapak Saudara. Shalom. Saya percaya pada pagi hari ini bersemangat untuk datang beribadah. Amin. Baik Bapak Ibu, dan pagi hari ini saya akan berbicara tentang Holy Spirit. Dan sesuai dengan tema pada bulan ini, di mana kita sudah memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus beberapa minggu yang lalu. Dan tidak lama lagi kita akan memperingati hari kenaikan dan pencurahan Roh Kudus. Holy Spirit, Roh Kudus, ya. Minggu lalu Pastor Hendra juga menyampaikan tentang Holy Spirit, peran dari Roh Kudus. Masih ada yang ingat salah satu poinnya atau berapa poin yang disampaikan? Kurang lebih 8 poinnya Pastor Hendra. Ya, baik Bapak Ibu, dan pagi hari ini juga tetap saya menyampaikan tentang Holy Spirit, Roh Kudus. Namun saya akan berkata tentang deeper, kedalaman. Kedalaman dengan Roh Kudus akan menghasilkan sebuah perubahan. Sekali lagi, kedalaman dengan Roh Kudus akan menghasilkan sebuah perubahan hidup. Saya percaya Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, dan kita sudah diubahkan. Amin. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, satu ayat saja. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Amin Bapak Saudara. Nah, cerita ini dalam satu perikop ini perkataan Rasul Paulus kepada semua pelayan-pelayan, ya, dalam perjanjian baru. Nah, kita percaya oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, maka perjanjian lama digenapi perjanjian baru. Dan ayat ini deeper, kedalaman dengan Roh Kudus akan menghasilkan sebuah perubahan. Katakan Bapak Ibu, perubahan. Perubahan pasti terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang perubahan, tentu banyak orang yang ingin mengalami sebuah perubahan. Amin. Perubahan mungkin yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya seorang penakut menjadi pemberani, yang tadinya seorang pemarah menjadi penyabar, yang tadinya kosong menjadi penuh, yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya cantik, yang tadinya jelek menjadi cantik atau ganteng. Itu semua perubahan. Tentu ada orang yang ingin mengalami yang namanya sebuah perubahan. Apalagi zaman sekarang ini zaman teknologi canggih, yang jelek pun bisa jadi cantik. Sekarang aplikasi apa yang tidak bisa dibikin cantik Bapak Saudara? Selain kita treatment, ya, di klinik kecantikan, tidak ada dokter Jelia. Tidak hadir pagi hari ini suami istri. Ya, selain kita treatment, tapi dengan hasil teknologi pun yang tadinya bopeng-bopeng, jerawatan, komedo-komedo dan lain sebagainya bisa dipercantik pakai ini kerja aplikasi, ya. Bisa difilter Bapak Saudara. Tapi Bapak Ibu, saya berbicara pagi hari ini bukan berbicara tentang perubahan secara jasmani atau fisik atau buatan manusia. Saya berbicara tentang spiritualitas. Pagi hari ini kita melihat Bapak Saudara, perubahan sejati tidak terjadi dari luar ke dalam, melainkan dari dalam keluar. Nah, kunci dari perubahan ini tentu harus memiliki yang namanya kedalaman hubungan dengan Roh Kudus. Seperti sebuah sumur Bapak Saudara, kalau kita sumur, kalau kita hanya di permukaan saja, kita menimba air hanya di permukaan, tentu akan mendapatkan sedikit. Tetapi kalau kita menggali sumur ini lebih dalam, dan kita mendekat sumur ini, kita akan mendapatkan air lebih banyak dan tidak pernah habis. Bayangkan seorang nelayan di tepi danau dan dia duduk di atas perahu
sedang mengapung sambil memandang pemandangan, menikmati pemandangan, saudara. Dia ingin menangkap ikan, mencari ikan di permukaan danau ini. Di permukaan danau ini, air hanya semata kaki. Dia ingin mencari ikan. Tentu kalau di permukaan danau, ikan hanya kecil-kecil itu pun kalau ada. Tapi nelayan ini ingin mencari ikan lebih banyak, bahkan ikan yang terbaik yang lebih besar. Apa yang harus dilakukan? Nelayan ini harus bertolak ke tengah danau yang lebih dalam untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dan ikan-ikan yang lebih besar dan atau lebih banyak lagi, saudara. Sama halnya hubungan kita dengan Roh Kudus. Selama kita hanya berada di permukaan, kita tidak akan mengalami kuasa perubahan dalam hidup ini. Tapi ketika kita masuk lebih dalam, menyelam dalam hadirat Tuhan, maka di sana kita akan mengalami sebuah perubahan. Baik di dalam perubahan mindset kita, perubahan hati kita dibaharui, Bapak Saudara. Boleh ayat tampilkan di slide? Nah, ayat 18 ini di satu perikop ini, ayat 18 tentunya sebenarnya ada beberapa bagian penjelasan dari ayat ini, namun saya persingkat saja. Di bagian B di sana dikatakan, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, sumber perubahan hidup seseorang, dan kemuliaan itu bukan dari usaha manusia, bagi saudara. Makanya kalau kita lihat seseorang itu yang tadinya tidak baik menjadi baik, tentu itu perubahan itu terjadi dalam hidupnya dan dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus, bukan usaha dari manusia. Nah, ini saya katakan tadi, perubahan terjadi mulai dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bekerja dalam hati kehidupan orang percaya untuk mengubah setiap hidup kita yang penuh keberdosaan ini menjadi hidup keberkatan dan memancarkan karakter Kristus. Amin. Kata diubah di sana katakan, terjemahan bahasa aslinya adalah metamorfo atau metamorfosis, perubahan dari dalam keluar. Tujuannya apa? Dari perubahan ini supaya kita semakin serupa dengan gambar Kristus. Roma 8:29 di sana dicatat. Nah, bagian C di sana dikatakan, dalam kemuliaan yang semakin besar. Proses ini berjalan terus menerus dari satu kemuliaan ke tingkat kemuliaan berikutnya. Artinya Bapak Ibu, hidup bersama Roh Kudus itu bukan statis. Hidup bersama, berjalan dengan Roh Kudus itu bukan kaku, bukan stuck di situ. Tapi ketika kita berjalan mengalami Roh Kudus dalam hidup ini, akan mengalami yang namanya dinamis, progresif, aktif. Semakin dalam kita berjalan bersama Tuhan, semakin besar pula perubahan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tentu sebuah perubahan pasti mengalami semua proses. Semua berproses, bagi saudara. Tak simsalabim adalah kabrah, berubah menjadi bagian, tidak seketika itu. Berproses. Nah, dapat saya simpulkan di dalam ayat 18 ini, perubahan sejati dalam hidup orang percaya adalah hasil dan relasi atau hubungan yang mendalam bersama Roh Kudus, tanpa penghalang atau selubung. Kita bisa melihat ya dan mengalami Tuhan secara pribadi. Tidak ada yang menghalangi. Di sana dikatakan kalau kita mundur sejenak di ayat 13 itu selubung. Ada yang menyelubungi, ada yang menghalangi. Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara dan saya untuk membentuk karakter Kristus dalam hidupmu secara progresif, bukan statis, saudara. Dan semakin kita hidup ke dalam
hidup saudara dan saya, serta dalam pertumbuhan iman kita. Perubahan apa saja yang kita alami ketika kita memiliki kedalaman dengan Roh Kudus? Seringkali Bapak Saudara, ada yang berkata begini, bagaimana saya mengalami itu pribadi Roh Kudus dalam hidup saya? Tidak, saya tidak merasakan apa-apa. Tadi saya katakan ada selubung. Kita mundur di ayat sebelumnya, ayat 18 ini. Bapak Ibu pernah dengar ya kisah Musa ketika dia turun dari Gunung Sinai. Apa dilakukan Musa di Gunung Sinai, Bapak Ibu? Berdoa kepada Allah. Dia mengalami perjumpaan pribadi secara langsung. Dia melihat secara langsung wajahnya Allah. Makanya kemuliaan Allah terimpartasi bagi Musa. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dia menutupi selubung. Apa itu selubung? Ada penjelasan bola, tapi saya singkatkan. Selubung itu berbicara secara historis ya. Itu kain Musa ditutupi supaya apa? Ketika bangsa Israel melihat wajahnya Musa, dia ketakutan. Tidak bisa melihat cahaya sinar kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita ingin menyelami, masuk lebih dalam bersama Roh Kudus, kadang-kadang kita susah masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita perlu pertanyakan Bapak Saudara, ada apa? Ada selubung apa yang menghalangi kita sehingga kita susah untuk masuk dalam hadirat Tuhan? Di ayat sebelumnya dikatakan, pikiran yang tumpul. Bukan saya, firman Tuhan sebelum ayat 18 ini. Rasul Paulus katakan, sampai sekarang ini pun selubung itu masih ada. Selubung itu bisa berbicara pikiran yang tumpul, pikiran yang dangkal, hati yang keras, dosa, ego kita, pikiran manusia. Susah untuk masuk dalam hadirat Tuhan, susah untuk menyatu dengan Roh Kudus. Kesibukan kita itu yang menghalangi selubung sehingga kita susah untuk menyatu dengan hadirat Tuhan, susah untuk mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Kuncinya, kita tanggalkan selubung itu. Kita tanggalkan ego kita, kesibukan kita yang mengambil waktu kita untuk datang berhubungan pribadi dengan Tuhan. Tutup telingamu dari setiap suara-suara sumber, suara-suara negatif yang tidak membuat engkau damai sejahtera. Tapi buka kedua telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan dan suara Roh Kudus. Saya bergumul dengan tentang ayat ini Bapak Saudara. Terkadang saya beribadah, menangis berdiri. Tuhan apa yang mau sampaikan? Seperti suasana kering. Saya katakan, dan ingin mau di hari-hari ini, hari engkau lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan cari sebagai ibadah, pelayanan atau doa sebagai rutinitas kita, tapi ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, perubahan apa saja yang kita terima ketika kita memiliki kedalaman dengan Roh Kudus. Kedalaman dengan Roh Kudus membawa kita pengenalan akan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam Allah. Semuanya tersingkap bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun manusia sembunyikan, tapi bagi mata Tuhan semua tersingkap Bapak Saudara. Makanya Allah mengatakan kepada Raja Daud, bukan dilihat manusia yang dilihat oleh Allah, tapi Tuhan melihat jauh ke dasar hatimu yang paling dalam. Sebuah keintiman dimulai dari sebuah pengenalan Bapak Saudara, tidak langsung instan. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan? Dimulai dari sebuah pengenalan.
Bagaimana kita bisa menyatu suami istri sampai di pernikahan? Mulai dari sebuah pengenalan, Bapak Saudara. Nah, Roh Kudus membawa, memimpin, menuntun hidup kita mengenal siapa Allah itu lebih dalam, bukan hanya dari cerita orang, bukan hanya apa kata orang, tetapi melalui pengalaman kita sendiri. Lewat apa, Saudara? Lewat pergumulan, lewat tantangan hidup, lewat sakit penyakit. Banyak hal cara Tuhan, bagaimana Tuhan untuk mendekatkan kita, supaya kita mengenal siapa itu pribadi Allah yang sesungguhnya dalam hidup saudara dan saya. Lewat tantangan proses pergumulan hidup, terkadang Tuhan izinkan untuk mendekatkan kita kepada Allah, supaya kita mengenal Allah siapa. Bukan hanya sekedar kenal, tetapi mengenal, ginosko, memiliki sebuah keintiman. Karena tanpa sebuah pengenalan, sebuah keintiman tidak akan terjadi, Bapak Saudara. Yang kedua, kedalaman dengan Roh Kudus mengubah karakter. Setelah seseorang mengenal Yesus, lalu memiliki sebuah keintiman, maka menghasilkan sebuah karakter. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Berapa buah roh itu, Bapak Saudara? Berapa? 9 buah roh. Yang pertama apa? Kasih yang pertama. Kenapa yang pertama, yang terutama? Ya, karena kasih Yesus kepada saudara dan saya. Kasih secara vertikal dan horizontal. Sekalipun kita bernubuat, tetapi kalau tidak ada kasih, Rasul katakan seperti gong yang bergemericik, yang nyaring bunyinya, seperti angin. Tapi kasih, inilah yang terutama, hasil dari sebuah pertobatan. Yang tadinya tidak mau mengampuni, jadi mengasihi. Yang tadinya pemarah, jadi pemaaf, memiliki penguasaan diri, peramah. Yang tadinya tidak sabar, menjadi sabar. Yang tadinya tidak murah hati, yang tadinya mungkin pelit, kikir, tapi ketika Tuhan ubahkan karakternya menjadi murah hati, dia suka memberi, memperhatikan sesamanya, Bapak Saudara. Makanya Bapak Saudara, seseorang itu kalau diubahkan karakter yang tadinya tidak baik menjadi baik, luar biasa kesaksian. Kemarin kami berpuasa, ada seri-seri tentang ini juga berhubungan dengan Tuhan. Yang tadinya saya pemarah, yang tadinya saya sebelum saya mengenal Tuhan sebagai Yesus Juru Selamat, saya pemarah. Dia bilang, tapi anehnya sekarang saya kok bisa berubah. Walaupun orang menghina saya, walaupun orang menuduh saya yang tidak betul, tapi saya diam. Kenapa ya? Karena itu adalah Roh Kudus engkau luaskan dalam hati untuk mengambil alih, sehingga daging kita ini semakin kecil, maka Roh Allah semakin besar dalam hidup saudara dan saya. Kemarin kami sering-sering sangat menguatkan. Ini yang dimiliki kekristenan yang sudah diubahkan oleh Kristus, Bapak Saudara, harus menghasilkan dua roh. Bagaimana Ibu Gembala? Sampai sekarang saya pun masih marah-marah. Jangan marah-marah. Marah boleh, tapi jangan marah-marah. Marah kepada satu orang, tapi semuanya berimbas. Jangan. Kalau satu orang kita marah, satu orang selesai. Firman Tuhan katakan, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Artinya apa? Jangan simpan amarah ini, kepahitan, dendam, sehingga kita menimbulkan dosa, melukakan Roh Kudus dalam hati kita. Kita tegur seketika itu. Firman Tuhan katakan, tegurlah secara empat mata. Dengan teguran kasih, Bapak Saudara, perubahan diri seseorang, pasti dia akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang tadinya berdosa, ya, menjadi penderita firman Tuhan. Banyak kesaksian luar biasa Tuhan pakai, Bapak Saudara. Inilah buah roh yang
Tuhan inginkan dari saudara dan saya memiliki kedalaman dengan Roh Kudus akan melalui perubahan karakter kita. Yang ketiga, kedalaman dengan Roh Kudus menghasilkan kepekaan dan ketaatan. Bapak saudara, Bapak Ibu, seseorang yang intim dengan Tuhan pasti akan mengalami ketajaman, kepekaan, bahkan ketaatan. Kalau seorang itu intim dengan Tuhan, dia akan mengamati istilahnya begini, bukan mengamati dengan hikmat manusia, dengan pikiran manusia, tapi dia bertanya-tanya dalam rohnya, Roh Kudus, apakah ini dari Tuhan atau tidak? Apakah ini jalan dari Tuhan atau tidak? Jadi selalu berhubungan dengan Roh Kudus, dan dia akan taat, Bapak Saudara. Kalau Roh Kudus sudah gerakkan dalam hatinya, contohnya ingin bantu seseorang, Roh Kudus taruhkan dalam hatinya untuk menggerakkan, untuk membantu, contohnya, dia akan tergerak, jangan menahan. Sering kami alami, gembala Bapak Saudara, dari luar, ya, datang. Oh, sudah ada lagi nih Bapak Ibu, saya tidak lagi di gembala, tapi Roh Kudus taruh dulu sebelum di sini juga pernah juga di sini. Lalu saya berdoa di kamar, Tuhan, betul nggak ini Tuhan? Tapi di hati ini kasih. Walaupun mungkin sudah pas-pas keadaan yang kami alami pada saat itu, tapi bagaimana Tuhan? Timbul pikiran, bagaimana Tuhan besok ini mau ini tidak kasih. Nanti saya bilang sama suami saya, kasih. Bapak Ibu, 2 hari kemudian lebih daripada itu yang tidak pikirkan, bahkan orang yang tidak kami kenal Tuhan kirimkan untuk menggantikan itu, Bapak Saudara. Kalau itu sudah dari Roh Kudus, pasti Roh Kudus memberikan kita kepekaan dan taat untuk melakukan. Jangan tahan, Bapak Saudara. Nah, orang yang memiliki keiktiman dengan Tuhan, dia tidak akan mundur, dia akan maju. Orang yang mengalami keiktiman dengan Tuhan, sekalipun menjadi tantangan proses dalam hidupnya, tetapi ketika ada Roh Kudus yang intim dengan Tuhan, Roh Kudus katakan, engkau kuat, tetap maju, tetap melangkah, tetap kuat. Kita akan memiliki ketaatan terhadap kebenaran firman Tuhan untuk melakukannya, Bapak Saudara. Mari kita miliki di hari-hari ini ketajaman, kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Luangkan waktu, Bapak Saudara. Terkadang kita sibuk dengan HP, scroll, kepo. Apa statusnya orang? Kepo. Susah. Sana kamari. Dari A sampai Z. Taruh HP. Terkadang saya pun saya pakai ini, Bapak Saudara. Saya pelayanan media sosial, saya pakai ini. Karena dari semenjak COVID, Tuhan kasih saya, ingatkan saya pakai handphone untuk memberkati, menguatkan semua jiwa-jiwa. Waktu masa COVID sampai sekarang, saya tetap konsisten untuk memberitakan sekalipun lewat medsos, Bapak Saudara. Tapi terkadang saya ada suara Roh Kudus, taruh HP-mu, karena saya sudah asik Pak pegang ini, walaupun membaca firman Tuhan, walaupun hal-hal yang positif yang membangun, tapi terkadang Roh Kudus taruh HP-mu. Saya dulu memuji menyembah. Saya memuji menyembah, ada hikmat Tuhan kasih, ada hal-hal yang baru Tuhan taruh dalam hati saudara dan saya. Terkadang Bapak Saudara, kita tidak taat karena apa? Karena kesibukan yang menghalangi kita, kesibukan yang kita prioritaskan daripada waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Saya katakan, Bapak Saudara, kita tidak ada salahnya bekerja, harus bekerja supaya kita bisa makan. Tapi ada waktunya kita untuk luangkan waktu bersama Tuhan, luangkan waktu bersama keluarga. Amin, Bapak Saudara. Ada waktu untuk kita bekerja. Kepekaan, ketajaman akan membuat kita mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ini mari kita terus bertajam, bukan apa kata orang. Mungkin sekalipun ada orang-orang mengatakan terhadapmu, tetapi segala sesuatu uji. Jika itu mendatangkan sukacita dan bersatu dalam hatimu, engkau lakukan. Tapi kalau itu mengintimidasi atau menghakimi dalam hidupmu, tidak mendatangkan sukacita, engkau
kau tolak. Karena firman Tuhan katakan, ujilah mana yang dari Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 di sana dikatakan, jadi segala sesuatu perlu kita uji. Hari-hari ini ada semakin jahat, saudara. Mungkin sudah paham apa yang saya maksudkan. Yang terakhir, kedalaman dengan Roh Kudus membawa kuasa dan menjadi pribadi yang berdampak bagi dunia. Saudara rindu menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi saudara? Amin. Dimulai dari mana dulu? Dimulai dari komunitas kecil. Dimulai kita dari pelayanan, dari keluarga dulu. Kerinduan saya Bapak Saudara, dulu jadikan hidupku menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat. Dimulai dari keluarga saya. Dimulai dari saya dulu dibentuk, diproses, bayar harga, penolakan, hinaan. Saya terima, tapi saya bawa ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan membela saudara dan saya menjadi pribadi yang berdampak. Saudara dan saya sudah menerima Yesus, sudah mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Jangan kita egois hanya diri sendiri. Mari kita share bagi saudara-saudara, karyawan, teman-teman, keluarga kita. Ingat Rasul Paulus? Ya, Paulus dari penjahat, pembunuh. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengalami sebuah perubahan hidup dalam hidupnya. Tuhan pakai dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa dan penuh urapan Tuhan berserah. Saya mau katakan, jangan puas dengan hubungan yang dangkal bersama Roh Kudus. Jangan kita hanya berada di permukaan saja. Jangan kita melakukan sesuatu kegiatan rohani sebagai rutinitas atau agama, Bapak Saudara. Tidak ada yang kita dapatkan tanpa didasari kerinduan yang dalam hati ini. Ketika kita memiliki kerinduan yang dalam, besok hari Minggu Tuhan, saya rindu beribadah, saya rindu memuji menyembah Tuhan, saya rindu melayani pekerjaan Tuhan. Lihat, ada kuasa, ada power, ada urapan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ketika datang melayani tampil di tempat ini, ketika kita datang beribadah untuk mengalami hadirat Tuhan, tidak mengalami kehampaan atau kekeringan, kekosongan dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita ada kerinduan yang dalam datang kepada Tuhan, perubahan yang besar dalam hidupmu, keluargamu, usahamu, bangsa ini, bahkan pelayanan ini. Bapak Ibu, saudara rindu melihat sebuah perubahan besar terjadi dalam pelayanan ini? Mari kita ambil sebuah keputusan dan kesatuan hati, masuk dalam kedalaman bersama Roh Kudus. Di sana ada kesatuan hati, satu spirit, ada kekuatan untuk dapat menerobos setiap halangan-halangan di depan kita. Maka sebuah terobosan, perubahan terjadi di dalam pelayanan ini. Ketika kita mengambil satu keputusan, kesatuan hati, keunitian untuk dapat berjalan dalam pelayanan ini. Lihat penyertaan Tuhan dalam pelayanan ini, bagus banget. Mari engkau bangkit. Kita bangkit. Tanggalkan selubung-selubung, apa beban apa yang menghalangi kita, beban apa yang merintangi kita di hari-hari ini. Lepaskan setiap rintangan yang mengikat kakimu, yang mengikat hatimu, yang mengikat pikiranmu. Lepaskan. Minta kekuatan Roh Kudus. Mampukan aku untuk dapat bangkit. Mampukan aku untuk memiliki gairah, kerinduan. Mampukan aku untuk memperoleh kembali kasih yang mula-mula. Mungkin selama ini saya sudah jauh dari Tuhan. Saya mengalami kekeringan Tuhan. Saya sudah mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Tidak seperti yang dulu lagi saya setia berkobar-kobar, berapi-api, datang melayani, datang beribadah. Minta kekuatan Roh Kudus. Saya mau katakan engkau bangkit. Miliki pengharapan dalam Tuhan. Miliki gairah untuk datang mencari Tuhan. Saudaraku, Yesus telah bangkit untuk mengalahkan maut. Demi untuk siapa, Bapak Saudara? Demi untuk kita semua, saudara dan saya. Yesus telah mengalahkan maut, dan Dia telah menanggung dosa saudara dan saya. Mungkin manusia berpikir begini, gambaran salib itu seperti kekalahan yang mutlak. Yesus
Tapi saya mau katakan, justru di dalam kubur, di dalam kegelapan, Yesus belum selesai di sana. Sekalipun di kayu salib dilihat oleh mata manusia sudah selesai, kubur selesai, tamat. Tapi bagi Yesus belum selesai. Di dalam kubur, berbagai saudara, di dalam kubur Yesus tetap berproses, Yesus tetap bekerja. Sekalipun mata manusia tidak melihat apa yang terjadi, proses apa yang terjadi dalam kubur, mata manusia tidak melihat, tapi Yesus dalam kubur bekerja, berproses. Suatu kehidupan terjadi, mujizat terjadi bagi saudara. Sama halnya seperti benih yang ditanam di tanah yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani manusia, tapi benih itu berproses dalam tanah. Apa yang terjadi? Benih itu tumbuh, mendobrak tanah itu sampai benih itu keluar. Apa yang terjadi? Dia menghasilkan buah, sehingga buah ini mata manusia dia terkagum, takjub melihat buah ini. Bapak Saudara, apa relevansinya bagi hidup saudara dan saya di hari-hari ini? Tuhan kita itu expert untuk membolak-balikan keadaan yang kau alami, saudara. Tuhan kita itu expert untuk membolak-balikan keadaan yang kita alami saat ini. Tidak ada lagi harapan di pemandangan manusia. Hanya ada kegagalan dan kegagalan. Mungkin engkau berkata, sampai kapan Tuhan ini terjadi? Kapan saya melihat pertolongan Tuhan? Saya mau katakan, Tuhan masih bekerja. Belum selesai. Mungkin engkau berkata dalam hatimu, selesailah Tuhan. Tidaklah lagi harapan, hanya ada kegagalan. Saya mau katakan dari tempat ini, belum selesai. Tuhan bilang, Tuhan masih bekerja. Di dalam kubur sekalipun Tuhan bekerja yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani manusia. Ada kehidupan, ada mujizat Tuhan terjadi. Masih ada harapan, masih ada mujizat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Percaya kalau saudara, Tuhan masih bekerja dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Belum ada titik, masih koma. Engkau tetap dapat bangkit. Engkau tetap memiliki gairah dalam Tuhan. Jangan menyerah, saudara. Di tempat yang tersembunyi, dalam hadirat Tuhan, manusia tidak bisa melihat. Hanya engkau dengan Tuhan. Lihat di tempat tersembunyi, dalam kehadiran Tuhan, dalam hadirat Tuhan, kedalaman dengan Roh Kudus. Engkau memperoleh kekuatan, power dari Roh Kudus, supaya engkau dapat bangkit, supaya engkau dapat kembali bersemangat. Yang tadinya engkau lemah menjadi kuat, yang tadinya engkau menyerah jadi memiliki pengharapan dari Tuhan. Yang tadinya engkau mundur, saya tidak mau lagi melayani Tuhan, tetapi ketika engkau memiliki kedalaman dengan Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, hanya engkau dengan Tuhan, engkau bisa menerima kekuatan dari Tuhan. Maka engkau tetap maju, engkau setia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Keintiman dengan Tuhan akan membuat kita tetap kuat dari cobaan dan dari godaan. Amin. Keintiman dengan Tuhan akan membuat kita, roh kita bergairah, menyala-nyala untuk mencari Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Miliki hari-hari roh yang bergairah, bersemangat. Jangan hanya puas di situ sampai di situ, tapi miliki terus kedalaman bersama Tuhan. Amin. Mari kita tetap memiliki gairah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan